Ikhwani, akhwati fillah, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua, ya, yang memberikan sangat banyak kemudahan untuk kita menuntut ilmu, untuk kita memperdalam lagi ilmu agama kita. Semoga kita harapkan bahwa dengan majelis ini, ya, kita pun dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir juz' ammah, yang mana pada kesempatan yang lalu, ya, sebagai muqaddimah kita telah membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah, ya, sebagai ummul kitab, sebagai induknya Al-Qur'an, induknya semua surah dalam Al-Qur'an. Dan kemudian setelah ini, setelah tafsir surat Al-Fatihah tersebut, kita masuk dalam tafsir juz' ammah yang kita mulai dari surat yang paling terakhir, yaitu surat An-Nas. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, ya, untuk kita fahami dengan baik apa yang kita baca, untuk kita amalkan, ya. Kita amalkan ayat-ayat yang kita baca tersebut ketika ia berupa kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mempercayainya. Apabila ayat tersebut mengandung tentang perintah, maka hendaknya kita laksanakan perintah Allah tersebut. Dan apabila ayat tersebut mengandung tentang larangan, untuk kita jauhi. Kalau kita tidak memahami ayat-ayat ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kita harapkan dengan mempelajari tafsirul Quran, ya, kita mampu memahami ayat-ayat dengan baik, dan juga semoga kita mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengamalkannya, Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tafsir surat An-Nas, ya. Penting untuk kita mempelajari tafsir surat-surat pendek, ya, yang lebih khusus di antara sebabnya adalah surat-surat ini di antara surat yang paling sering kita baca, yang paling sering kita ulang-ulangi. Olehnya itu kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering kita ulang-ulangi dalam hidup kita. Bahkan salat kita tidak sah kalau kita tidak membacanya. Ya, seringkali dalam surat pendek yang kita sudah hafalkan sejak kita kecil, yang selalu kita baca dalam salat kita tidak faham maknanya. Jadi seolah-olah kita hanya membacanya karena terburu-buru, atau hanya itu hafalan kita yang paling lancar. Padahal kalau kita merenungkan maknanya, niscaya itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membimbing kita, ya, untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nas, ya, disebutkan bahwasanya surat An-Nas ini dan surat Al-Falaq, ya, yang biasa juga disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, dua surat, ya, sebagai pelindung, ya, yang melindungi seseorang, yang dua-duanya diawali dengan perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bahwa surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tergolong surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Mu'awwidzatain, dua surat ini, ya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, itu diturunkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam terkena sihir dari salah seorang Yahudi.
ya di kota Madinah. Ya. Dan disebutkan bahwa kisah ini sahih, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, akan tetapi tidak disebutkan bahwa kejadian tersihirnya Nabi alaihi salatu wasallam itu merupakan sebab diturunkannya ayat ini. Akan tetapi disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam apabila sedang sakit ya senantiasa meruqyah dirinya dengan membaca 2 surat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka qara'a ala nafsihi bil mu'awwidhatain wa yanfuth, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam apabila mengeluhkan sesuatu, merasa terganggu oleh penyakit ataupun gangguan apapun itu, beliau senantiasa membaca 2 surat ini untuk dirinya dan meniupkan tangannya atau kepada yang sakit. Kullama ishtadda waja'uhu, disebutkan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam penyakitnya semakin keras ya, khususnya ketika beliau sudah dekat dengan waktu wafatnya, ajalnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu aqra'u alaihi." Aku pernah membacakan 2 surat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha. Ya, dibacakan di kedua tangan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diusapkan ke badan Nabi alaihi salatu wassalam yang terasa sakit. Dan diharapkan dengan usapan tersebut ya diharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara hal menunjukkan pentingnya kita memahami khususnya 2 surat yang mulia ini adalah surat ini sering kita baca, bahkan disyariatkan untuk kita baca dalam beberapa keadaan ya. Begitu pula dengan surat Al-Ikhlas, 3 surat yang terakhir ini ya. Kita disyariatkan untuk membacanya pada waktu-waktu tertentu setelah salat. Setelah salat subuh, setelah salat maghrib dibaca 3 kali. Begitu pula ketika kita membaca azkar pagi dan sore sebelum tidur dan juga keadaan-keadaan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang mulia ini, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung diri kepada Rabbnya manusia. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa kata Rabb ini bermakna sebagai Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, ya, bahwa Rabb itu mencakup semua bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pengatur kehidupan semua makhluknya. Begitu pula di ayat berikutnya disebutkan Malikin Nas, Ilahin Nas. Dalam ketiga ayat ini kita diperintahkan. Dalam surat yang mulia ini kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang agung. Yang mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat yang mulia ini, di 3 ayat ini, itu semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara rububiyahnya, uluhiyah, ataupun dalam perkara asma wa sifat. Tentang Rabb tadi sudah kita sebutkan bahwa maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan kita semua, yang memberikan rezeki kepada kita semua, dan juga yang mengatur kehidupan manusia, menghidupkan dan mematikan. Ya.
Adapun Malikin Nas, Malik maknanya adalah raja. Ya. Allah adalah raja, pemilik kerajaan dan kekuasaan yang sempurna. Tidak ada penguasa yang menyandingi, ya, menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penguasa. Ilahin Nas. Dan ayat yang ketiga ini merupakan penegasan bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita tunduk, patuh, taat. Kita sudah mengakui di ayat sebelumnya bahwa Allah adalah Rabbun Nas, pencipta kita dan seterusnya. Allah adalah penguasa kita. Maka sepatutnya hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan kita tidak memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah yang diperintahkan kepada kita semua untuk kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata adalah al-isti'adah, berlindung diri. Ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah maknanya adalah memohon perlindungan dari segala sesuatu yang kita takutkan, dari segala sesuatu yang kita khawatirkan, dari segala mara bahaya yang kita khawatirkan akan menimpa diri kita, baik itu dalam urusan agama kita ataupun dalam urusan perkara-perkara dunia kita. Ini yang kita minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah semata. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam doa-doa yang beliau biasa panjatkan yang sampai kepada kita bahwasanya beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Ya, baik itu keburukan yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam biasa berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung diri kepada Allah dari hawa nafsu yang tidak terkendali, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk, dari rasa cemas, kegelisahan, berlindung diri dari bahayanya utang dan hal-hal yang lainnya yang mendidik kita untuk senantiasa memohon perlindungan atas segala perkara yang tidak kita senangi atau yang kita khawatirkan, kita mohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dalam surat ini setelah kita menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha agung, kita berlindung diri dari min syarril waswasil khannas, berlindung diri dari kejahatan, keburukan, bisikan syaitan yang tersembunyi. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari kata al-khannas itu adalah ar-raja', itu yang bermakna selalu kembali. Syaitan yang sembunyi, yang tersembunyi, tidak nampak di depan manusia, ya. Itu sifatnya selalu kembali. Ia menjauh dari manusia apabila seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Akan tetapi kapan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan kembali. Untuk apa? Untuk senantiasa menggoda manusia, untuk senantiasa membuat manusia itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, menggoda manusia untuk jauh dari Allah, menggelincirkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Membisikkan, menggoda manusia, ya, dan godaan syaitan ini sangatlah banyak. Ini yang penting untuk kita senantiasa sadari bahwa setan melakukan segala cara untuk menggelincirkan manusia, yang mana tujuan mereka adalah bagaimana seseorang
jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Bagaimana seseorang tidak mau tunduk kepada Allah? Syaitan senantiasa menggoda manusia. Mereka berusaha bagaimana membuat manusia tertipu dengan kehidupan dunia ini. Menganggap seolah-olah kehidupan dunia ini akan selamanya. Ya, mengejar dunia tanpa memperhatikan lagi aturan-aturan Allah, ini semua bentuk dari godaan-godaan syaitan. Begitu pula bagaimana mereka berusaha, syaitan ini berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Mereka tidak ridha kalau manusia itu kembali atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Mereka ingin manusia ini bersama-sama dengan mereka di dalam neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perkataan syaitan, janji syaitan, bahkan mereka bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini bersumpah dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Sungguh aku akan menggelincirkan mereka, menggelincirkan manusia. Kecuali hamba-hamba-Mu yang senantiasa ikhlas. Hamba-hamba pilihan yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selamat dari godaan syaitan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Ya, syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian dengan kefakiran, membuat manusia takut kepada kefakiran. Ya, supaya manusia tertipu untuk mengejar dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya meskipun itu dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini senantiasa mengiringi manusia kemanapun manusia berada, syaitan selalu dekat, selalu datang. Ya, manusia seorang mau sholat di masjid, syaitan selalu datang mengiringinya. Ketika seorang sedang sholat, syaitan selalu membisik-bisikkan bagaimana seseorang supaya tidak khusyuk dalam sholatnya, supaya hatinya tidak hadir dalam sholatnya. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa syaitan ini yajri majrad dam, ya, ada pada aliran darah manusia. Atau ketika disebutkan bahwa Nabi SAW ketika sedang beriktikaf, beliau dikunjungi oleh istri beliau, salah satu ummul mukminin, Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Kemudian di malam hari ketika itu Nabi SAW mengantarkan istrinya untuk pulang. Ketika diantarkan, Nabi SAW berpapasan dengan dua orang sahabat Nabi SAW. Ya, yang kemudian dua sahabat tersebut berjalan dengan cepat. Nabi SAW menegur mereka dengan mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Hendaknya kalian pelan-pelan saja berjalan. Sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Safiyah, istriku, kata Nabi SAW. Kedua sahabat Nabi SAW tersebut berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Ya, mereka merasa takjub sekaligus merasa tidak enak. Mereka seolah-olah berkata kepada Nabi SAW, kami tidak mungkin bersangka buruk kepadamu. Bahwa ketika Nabi SAW berjalan dengan seorang wanita di malam hari berdua-duaan, pasti itu merupakan salah satu istri beliau. Ya. Akan tetapi Nabi SAW kemudian bersabda, Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam aliran darah manusia. Ya. Wa inni akhafu ay yaqdhifa fi qulubika su'an. Ya, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka berdua, aku khawatir, takut kalau syaitan itu kemudian melemparkan atau membisikkan keburukan di dalam hati kalian berdua, membuat kalian kemudian bersangka buruk. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini kita diajarkan bahwasanya syaitan seringkali membisikkan keburukan dalam hati manusia
sangkaan-sangkaan buruk itu dari setan. Fitnah, adu domba dan seterusnya itu dari bisikan setan. Bahkan ini seringkali kita saksikan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita rasakan di dalam diri kita bahwa seringkali ada sangat banyak pertikaian, perselisihan, bahkan sampai menyebabkan perceraian antara suami istri hanya berasal dari sangkaan buruk, ya, sangkaan buruk yang mungkin dianggap sangat sepele, akan tetapi kemudian menyebabkan bahaya atau perselisihan yang sangat besar. Olehnya itu, kita senantiasa berlindung diri, khususnya ketika kita membaca surat yang mulia ini. Kita ingat untuk kita, ya, hadirkan dalam hati kita bahwa kita membaca surat ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita, melindungi hati kita dari mendengarkan bisikan-bisikan dan godaan setan. Ya. Yang kemudian di ayat terakhir dalam surat ini disebutkan minal jinnati wan nas. Baik itu dari kalangan jin, setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi ada setan dari kalangan jin, ada pula dari kalangan manusia. Jadi kalau ada manusia yang senantiasa membisikkan keburukan, boleh jadi ia termasuk dari setan dari kalangan manusia. Ya. Yang semoga kita tidak termasuk dari golongan tersebut dan tidak terpengaruh dari bisikan-bisikan jahat meskipun dari sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli urura." Dan begitu demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi setiap nabi ada musuhnya, yaitu syayatin, setan-setan, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, yang mana Allah katakan yuhi ba'dhum ila ba'd, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Di antara sifatnya mereka adalah mereka senantiasa saling membisikkan satu sama lain dengan perkataan-perkataan indah, akan tetapi menipu. Perkataan indah yang menipu. Perkataannya, kata-katanya dihiasi dengan kata-kata yang indah, akan tetapi kemudian dapat menggelincirkan seseorang dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dalam surat yang mulia ini kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan tersebut yang dapat menggelincirkan seseorang dari agamanya. Ya. Kemudian, ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit, ya, tentang kita masuk ke tafsir surat Al-Falaq, yang mana kita sebutkan tadi bahwa kedua surat ini yang disebut Al-Mu'awwidhatain, dua-duanya adalah bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung diri kepada Rabb yang menguasai subuh. Yang menguasai subuh. Di dalam surat yang mulia ini kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan satu saja dari namanya, yaitu Ar-Rabb. Yang mana tadi di dalam surat An-Nas kita menyebutkan 3, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Adapun di dalam surat Al-Falaq kita hanya berlindung diri dengan menyebutkan Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita mintai perlindungan ya kepada Allah di dalam surat An-Nas itu jauh lebih bahaya. Itu jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita mintai perlindungannya dari atau bahaya yang kita minta agar Allah melindungi kita yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Kenapa? Di dalam surat An-Nas kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak nampak. Bisikan-bisikan. Bahkan bisikan tersebut boleh jadi nampak indah,
ia adalah keburukan, kejahatan, akan tetapi ditampakkan kepada seseorang itu seolah-olah itu adalah kebaikan, sesuatu yang indah, ya. Bahkan boleh jadi suatu dosa ditampakkan di dalam diri manusia sebagai ibadah. Ya, ini sangat berbahaya. Dan perkara berikutnya ini biasanya berkaitan dengan perkara agama seseorang, keimanan seseorang, dan ini sangatlah berbahaya. Adapun bahaya yang kita mintai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq itu biasanya yang disebutkan di sini berkaitan dengan perkara-perkara yang nampak, bahaya-bahaya yang nampak yang boleh jadi terasa, kelihatan, ya, yang mana itu adalah keburukan yang berasal dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya eh, yang menimpa urusan dunia seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, merintahkan kita untuk berlindung diri dari min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan-ciptaannya, dari keburukan makhluk-makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala boleh jadi mendatangkan mara bahaya, keburukan untuk diri seseorang. Siapapun itu atau apapun itu, kita tidak tahu keburukan itu akan datang dari arah mana. Kita tidak tahu keburukan itu akan datang dari siapa. Boleh jadi orang terdekat kita justru membawa keburukan kepada kita. Boleh jadi seseorang yang sudah punya pasangan, pasangannya justru membawa keburukan bagi dirinya. Dia tidak tahu. Olehnya itu, sini kita meminta perlindungan dari keburukan semua ciptaan Allah secara umum. Secara umum. Bahkan para ulama kita minta perlindungan dari keburukan diri kita. Boleh jadi jiwa kita atau hawa nafsu kita itu menggiring kita kepada keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul hajah yang seringkali kita ulang-ulangi atau yang seringkali kita dengarkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dari keburukan jiwa kita. Jadi dalam diri kita pun ada keburukan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, ya. Dalam kegelapan malam, ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya dalam kegelapan malam itu seringkali muncul bahaya-bahaya yang tidak ada atau sangat jarang muncul pada siang hari. Baik itu hewan-hewan buas ataupun niat-niat jahat, ya. Biasanya kalau ada orang yang mau mencuri atau mau merampok itu dilakukan kapan? Di malam hari, ketika malam semakin gelap, tidak nampak, ya. Ataupun keburukan-keburukan yang lainnya yang biasanya muncul di malam hari. Ini disebutkan secara khusus setelah tadi disebutkan perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya secara umum. Kemudian disebutkan di dalam ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kita berlindung diri dari kejahatan penyihir-penyihir, yaitu wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya itu pada tali-tali, pada buhul-buhul. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir, ya. Dari keburukan sihir agar kita tidak terkena sihir. Dan dalam ayat ini secara khusus kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena keburukan dari orang apabila ada orang yang ingin menyihir kita. Kenapa disebutkan bahwasanya an-naffatsat, ya, dalam sirah muannats, ya, menunjukkan wanita penyihir, karena disebutkan bahwasanya kebanyakan
khususnya zaman dahulu wanita itu atau penyihir itu adalah dari kalangan wanita, meskipun ini masuk juga dari kalangan pria ya, bahwa kita pun dari laki-laki kita mohon perlindungan dari penyihir baik laki-laki ataupun wanita. Tetapi disebutkan bahwasanya sihirnya wanita biasanya itu lebih lebih apa? Lebih ampuh ya, lebih berbahaya, semakin berbahaya. Karena perasaan ataupun ya dari kekuatan perasaannya yang sangat halus dan seterusnya, ini yang kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Ya, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang hasad apabila ia sedang hasad. Dari keburukan, dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh orang yang sedang dengki apabila ia menampakkan kedengkiannya tersebut. Apa itu hasad? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya hasad itu adalah rasa benci, al-bughdhu wal karahatu, ya. Rasa benci, rasa tidak senang lima yara min husni halil mahsud, atas apa yang ia lihat dari kenikmatan atau keadaan yang baik yang dimiliki oleh orang yang ia dengki, ia hasadi, ya. Ketika melihat seseorang memiliki nikmat, kemudian ada rasa benci di dalam hati, itulah hasad. Dan hasad ini bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan yang paling rendah adalah rasa benci tadi. Kalau ada rasa benci di dalam hati seseorang ketika melihat nikmat yang dimiliki orang lain, maka itulah hasad. Tingkatan berikutnya yang lebih bahaya adalah ketika seseorang berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Jadi rasa bencinya ini mendorongnya bagaimana supaya orang tersebut tidak mendapatkan nikmat tersebut atau lepas dari kenikmatan yang ia miliki. Dan ini adalah bahaya yang kita juga minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Karena hasad ini ada di dalam hati seseorang, tersembunyi. Boleh jadi orang yang sedang tersenyum di depan kita, ia memiliki rasa hasad kepada kita, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perlindungan atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dirinya. Apabila ia ingin menghilangkan nikmat dari diri kita, baik itu dengan cara yang nampak ataupun cara yang tidak nampak. Di antara cara yang tidak nampak adalah dengan ain. Ketika ia melihat nikmat yang seseorang miliki, kemudian tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau memang dengan tujuan bagaimana seseorang kehilangan nikmat tersebut. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk keburukan ini. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam surat ini, surat Al-Falaq ini, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari secara umum, semua ciptaan Allah, min syarri ma khalaq, semua bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu. Yang kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan 3 jenis keburukan secara khusus, yaitu keburukan malam apabila gelap gulita, keburukan dari penyihir, dan yang ketiga adalah keburukan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang yang memiliki sifat hasad, ya. Dan semoga dengan membaca surat-surat yang mulia ini, khususnya Al-Mu'awwidhatain ini, yang kita baca dalam keadaan-keadaan tertentu yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kita senantiasa merenungkan maknanya. Kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita memohon perlindungan itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Tahu segala hal yang tersembunyi. Allah Maha Tahu bahaya-bahaya yang mengancam kita. Kita memohon perlindungan kepadanya. Dan juga kita hadirkan bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Yang sangat lemah.
Makanya kita mohon perlindungan kepada yang Maha Kuat, kepada yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu apa yang ada di hati seseorang. Kita tidak tahu keburukan-keburukan yang mengancam kita. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha mendengar, ya. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pembahasan singkat dalam tafsir, ya. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kajian ini menjadi pendorong kita untuk lebih bersemangat lagi dalam membaca kitab-kitab tafsir, untuk kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita mulai atau baru mau mengkaji, membaca kitab-kitab tafsir, hendaknya kita mulai dari yang paling ringkas, dan di antaranya adalah tafsir As-Sa'di, ya, disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana ini pun sudah ada terjemahannya untuk mendorong kita memahami lagi dan membantu kita dalam merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.